Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Safitri, NIM 3419104 dari kelas Hukum dan Etika Media Massa D, KPI IAIN Pekalongan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bentuk-bentuk pelanggaran etika di level teks media dan di level proses produksi. Poin pertama, pelanggaran etika. Etika merupakan pemikiran kritis atau moralitas. Etika memeriksa secara kritis, rasional, dan sistematis tentang moralitas sehingga dapat diketahui apakah sesuatu perbuatan serta tindakan itu didasari oleh penilaian etis yang memadai. Kemudian etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau sesuatu kelompok dalam mengatur tingkah laku di dalam kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak akan lepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan-tindakan tidak etis yang dimaksud di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam lingkungan kehidupan tersebut. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan tidak etis sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan individu. Kebutuhan individu merupakan faktor paling utama penyebab terjadinya tindakan-tindakan tidak etis. Kebutuhan seringkali menjadi hal yang utama mempengaruhi seseorang dalam melakukan pelanggaran. Yang kedua, tidak ada pedoman. Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak ada pedoman atau prosedur-prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu. Ketika masyarakat dihadapkan pada persoalan yang belum jelas aturannya, maka mereka melakukan interpretasi sendiri atas persoalan yang dialami. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Yang kelima ada perilaku atasan. Jika atasan yang terbiasa melakukan tindakan tidak etis dapat mempengaruhi orang-orang yang berada di dalam lingkup kerja untuk melakukan hal serupa. Hal itu terjadi karena di dalam kehidupan sosial seringkali berlaku pedoman tidak tertulis bahwa apa yang dilakukan atasan akan menjadi contoh bagi anak buahnya. Kemudian sanksi pelanggaran etika. Adapun sanksi yang diberikan bagi pelanggaran etika antara lain yang pertama, sanksi sosial. Sanksi ini diberikan oleh masyarakat sendiri tanpa melibatkan pihak berwenang. Pelanggaran yang terkena sanksi sosial biasanya merupakan kejahatan kecil ataupun pelanggaran yang dapat dimaafkan. Dengan demikian, hukuman yang diterima akan ditentukan oleh masyarakat, misalnya membayar ganti rugi dan sebagainya. Pedoman yang digunakan adalah etika setempat berdasarkan keputusan bersama. Kemudian ada sanksi hukum. Sanksi ini diberikan oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, pihak polisi dan hakim. Pelanggaran yang dilakukan tergolong pelanggaran berat dan harus diganjar dengan hukuman pidana ataupun perdata. Pedomannya mengikuti KUHP. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran etika di level media dan produksi. Yang pertama ada penyebaran berita hoax. Berita hoax adalah berita kebohongan. Pelanggaran ini sering kita temui karena pesatnya perkembangan teknologi yang memudahkan seseorang berkomunikasi dalam jangka waktu yang cepat. Kemudian pencemaran nama baik. Contohnya, pelanggaran ini sering dijumpai dalam media sosial karena banyak pengguna media sosial yang tidak dapat mengontrol emosinya. Kemudian penipuan online. Media sosial tidak hanya digunakan untuk sekedar chatting dengan sesama teman dan sebagainya. Media sosial saat ini sering dijadikan sebagai sarana penjualan online oleh orang-orang yang merintis karirnya di dunia usaha.
Pemasaran produksi dilakukan dengan menggunakan media sosial untuk menjangkau halayak luas. Kemudian ada pembajakan. Pembajakan merupakan kegiatan yang merebut atau merampas sesuatu barang yang bukan haknya. Pembajakan dalam dunia maya seperti pembajakan hak cipta pada film atau lagu, pembajakan kata-kata, pembajakan akun media sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada privacy violation atau lebih dikenal dengan menyebarkan privasi orang lain kepada publik tanpa diketahui oleh pemiliknya. Misalnya penyebaran foto-foto pribadi, video pribadi, merekam kehidupan seseorang tanpa izin, dan hal-hal privasi yang lain. Simpulan, etika sebagai sebuah nilai yang menjadi pegangan seseorang atau suatu kelompok di dalam mengatur tingkah laku kehidupan kelompok tersebut, tentunya tidak akan terlepas dari tindakan-tindakan tidak etis. Tindakan tidak etis yang dimaksudkan di sini adalah tindakan melanggar etika yang berlaku dalam kehidupan tersebut. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.